Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terbatasnya kehidupannya, tapi hatinya gembira, lapang dia. Lapang, enak dia beribadah, beramal, dicukupkan dia rasa qanaahnya untuk taat kepada Allah. Maka itulah karena yang paling tinggi. Jadi boleh jadi warubbama mana'at fa'aqtoka. Boleh jadi kau ditahan, tak diberi kekayaan materi, tak diberi kau kekayaan harta, tapi kau diberi pemberian yang tinggi. Apa itu? Ketaatan, kesabaran, keikhlasan. Tadi kita dapat telepon dari Turki tadi. Langsung orang Turki telepon. Ada tonton ini tadi. Hampir 4.000 orang yang mati gempa seketika aja. 3.000 tambah 4.000. Sedikit tiba-tiba gempa. Bayangkan ribuan mati dalam waktu sekejap. Yang tinggal di hotel. Kemarin kita sudah baca doa. Tapi persoalannya kan, boleh jadi mereka itu ada punya uang 1 triliun, ada punya pesawat, ada punya hotel, ada punya harta. Boleh jadi hartanya nggak ada apa-apanya harta kita di negeri ini. Tapi sekarang di mana mereka? Dalam kubur. Tinggal. Kalau sekarang dalam kubur, mudah-mudahan husnul khotimah ya. Insyaallah itu sahid kalau mereka dalam bala bencana. Tapi ini persoalan kematian. Kalau ditanya dalam kubur, yang mana sekarang yang penting? Sodakohnya waktu hidup itu yang penting. Depositonya hilang, kebunnya tinggal. Siapa yang sekarang jaga? Siapa yang ini? Kalau ada pesawat jatuh misalnya kalau di negeri ini, kan orang-orang kaya itu. Berapa banyak yang tinggal hartanya, uangnya, bisa triliunan miliaran itu. Tapi dia waktu pesawat jatuh mati. Bawa apa dia? Itu akal kita. Itu kalau dia ada akalnya sedikit pun, ngerti tuh. Oh iya ya, masuk ke dalam kubur itu ternyata bawa apa? Maka orang yang disedikitkan harta bukan berarti minta miskin ya. Dia sudah kerja, tapi diberi Allah ketaatan, itulah harta tertinggi. Itulah bekalnya. Selama yang dia diberi, selama dia berimpak, bersedekah dan memberi sesuatu, itulah di dunia karena Allah. Itulah bekalnya. Yang tadi itu tinggal. Jadi Bapak Ibu, yang mati-mati itu sama seperti kitanya itu, nggak disangkanya dia mati. Saya ulangi, yang mati-mati itu, yang meninggal itu, samanya seperti kita itu, disangkanya dia belum mati saat itu. Maka kalau orang beriman dikasih tanda-tanda, iya. Nggak ada beda dengan kita itu umumnya. Tak tahu besok mati. Kecelakaan. Maka kita yang beramal ini mengaji itu supaya selamat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kan itu. Karena akhirat itulah kehidupan yang benar, kehidupan yang hakiki, kampung asal kita. Itulah kampung yang abadi. Rumah, kalau kita melewati pekuburan macam ini, itulah rumah masa depan kita. Rumah yang dunia ini ecek-eceknya itu Bapak Ibu. Ecek-ecek. Main-main, paling lama kita tempat 70 tahun. Rumah masa depan dalam kubur itu. Cahayanya apa? Zikir. Cahayanya apa? Sedekah. Cahaya sholat. Cahayanya apa? Amal-amal soleh. Istananya apa? Zikir. Istananya apa? Sedekah. Sholat. Istananya apa? Amal-amal ibadah. Itulah surga kita. Makanya Nabi terus memberikan penegasan. Kan ditawarkan malaikat Nabi itu. Wahai Nabi, kau mau kaya seperti ini atau miskin seperti ini? Kata Nabi, ya Allah dengan malaikat, pemilik langsung memberikan, menawarkan kepada Nabi. Kata Nabi apa? Ya malaikat, aku ingin 1 hari kenyang, 1 hari lapar. Itu riwayatnya itu, artinya supaya dia paham bahwa dunia ini bukan tujuan. Bolehnya kita kaya, disuruh Abdurrahman bin Auf kaya-kaya, Khalifah Utsman kaya, tapi sulit kali kadang-kadang mengendalikan kekayaan itu untuk taat. Saya bukan mengatakan benar terjadi ya,
Kita-kita ini yang dicukupkan Allah dengan rezeki pas-pasan, percayalah, memang itu yang terbaik untuk kita. Kalau dikasih Allah kita uang 1 miliar besok, kalau nggak kuat iman, pikiran kita fokuslah mikirkan itu, belilah lembu, belilah nanti sawah. Kenapa nggak tawaju ngangon lembu Tuhan? Kenapa nggak ini jaga burung Tuhan? Katanya. Pelan-pelan dibawa ke dunia-dunia itu. Percayalah. Nah, jadi beruntungnya kita ini agak begini keadaan ini kadang-kadang. Supaya kuat juga kita yang berzikir bertahan. Iya Tuhan, percayalah. Tak sedikit orang yang selamat diuji dengan kesenangan. Itu dengan mata kepala saya sendiri tuh, saya lihat banyak. Oh begini, begini. Tak sedikit. Yang selamat. Kita ini lebih banyak selamat diuji dengan kesusahan. Percayalah. Nah, makanya kita ini bersyukur. Jadi yang sekarang ini udah terbaik dikasih Allah ini. Bisa sholat, bisa beramal. Dan jangan berpikir sekali-sekali bahwa rezeki itu sebatas angka, sebatas uang. Jangan. Kita sehat, itu rezeki. Ada istri, ada anak. Melihat orang tua sehat, melihat anak sehat. Ada rumah, nggak ngontrak. Itu rezeki. Anak-anak udah pada sukses. Walaupun masih pas-pasan, itu rezeki. Itu sudah rezeki. Tapi hati kita nggak bersyukur. Bangun kita pagi besok sehat. Terbayang nggak sama kita di rumah sakit? Besok ada, malam ini banyak puasa, menunggu besok operasi. Banyak nggak? Malam ini sekarang di rumah sakit banyak orang puasa, menunggu besok operasi jantung, operasi ginjal. Jangan terlalu percaya dengan dunia ini. Kalau nggak beriman, beramal soleh, yang soleh aja pun kadang-kadang digoda. Kalau udah meninggalkan harta kita, anak-anak kita, tak nggak dipikirkannya kita ini. Ribut orang itu mikirkan bagian-bagian itu ribut. Tak dipikirkannya apalah bakal untuk mak kita. Maka mumpung sekarang masih sehat, cepat-cepat buat wasiat. Jadi rezeki itu tidak sebatas itu. Jadi bertambah keimanan. Maka waktu saya di Penang itu, di Malaysia itu, ngutang loh. Karena biaya berobatnya sampai ratusan juta. Ngutang. Tapi bagi kita nggak peduli itu, penting sehat. Tapi saya berwasiat. Yakinnya kita sehat. Tapi kalau takdir terjadi, tak ada jaminan kita bisa hidup. Kan begitu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, maka ketika kita diberi Allah ketaatan, bisa bersuluk, bisa berzikir, ada rezeki bisa umroh, bisa haji, bisa bersedekah, syukurilah itu. Itulah kekayaan, nggak ada yang lain. Ada. Apalagi kita yang bersuluk ini. Besok saya anjurkan, bukan karena banyak harta. Kadang-kadang kita begitu. Andaikan hidup makku, hidup kakekku, hidup tulangku, bisalah ku beginikan. Betul, semua kita punya merasakan seperti itu. Tapi agama memberikan nasihat, tidak harus dia hidup. Dengan apa? Sedekahnya. Langsung sampai. Kita besok Jumat, sangat dianjurkan bersedekah. Ibu-ibu, karena kita ini sedang suluk kan nggak boleh makan ikan, bisa beli roti makan orang suluk. Beli minuman, beli ini, niatkan untuk ayahku, untuk makku. Awak sedang beramal, sedekah untuk ayah mak. Besar kali pahalanya. Berlomba-lombalah. Buka pantang untuk Sabtunya. Niatkan. Aku sumbanglah bu sama ibu Morsid. Aku 300.000, 300.000. Niatkan untuk ayah makku. Sampai kau beramal, ayah mak kita dalam kubur dapat itu. Dalilnya banyak. Semua kita beriman itu. Fa'asoddaqo anha kata Nabi. Bersedekah. Karena itu sampai. Jadi ini kesempatan kita untuk memberi kebahagiaan semua. Menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh. Kita bisa taat bertaubat mumpung masih ada usia. Saya sering sampaikan kepada beberapa teman-teman dan juga kalau jamaah udah pernah aku sampaikan ini. Kalau ditanya kita sekarang, coba dengan jujur, sudah banyak gak meninggal teman SD kita? Banyak gak meninggal teman SMP kita? Banyak gak meninggal teman SMA kita?
teman kerja kita. Lantas, kira-kira kenapa kita masih hidup? Kesempatan untuk bertobat. Kalau teman SD muda banyak meninggal, teman SMP banyak meninggal, teman SMA meninggal, teman kerja meninggal, teman di waktu meninggal. Lantas, aku ini hidup kira-kira apa tujuannya? Untuk itu. Maka beramal ini kesempatan kita. Jadi sekali lagi, tolong yakinkan bahwa rezeki paling tinggi itu adalah ketaatan. Rezeki paling tinggi itu adalah karunia kita taat kepada Allah. Itulah rezeki paling tinggi. Dan rezeki yang paling buruk adalah ketika diberi harta, harta itu tinggal tak sempat kita bergunakan untuk kebaikan, dan ahli waris kita pun tidak bisa mempergunakannya. Itulah rezeki yang paling buruk. Kau yang berkeringat mencarinya, begitu meninggal tak bisa kau bawa, anak-anakmu ribut, dapat hisab, dapat dosa, anak-anak ribut yang mencari kau di waktu keringat, kan bodoh. Makanya kata Allah, takutlah kau meninggalkan anakmu itu iman sama ilmu. Itu aja. Kalau rumah dan harta bukan tugas kita itu. Berapa banyak di antara kita lahir waktu nikah nggak dapat apa-apa, nggak punya rumah, begitu nikah dapat rumah, punya harta kok. Karena yang pemilik, yang ngasih rezeki Allah. Berapa banyak di antara kita punya waris, begitu sudah meninggal emaknya, dia pun habis warisannya, dia pun miskin. Berapa banyak waktu dia nikah nggak ada bawa apa-apa, merantau nggak bawa apa-apa, nggak bawa mobil, nggak ada Panjang, nggak ada Innova, nggak ada Fortuner, nggak ada rumah. Begitu dia nikah, pelan-pelan dibangunnya, dapat rumah, dapat mobil, dapat kebun lagi. Siapa yang ngasih? Allah. Lantas mau buat awak sok-sokan meninggalkan harta untuk anak, untuk ahli waris, tapi nggak kita kuatkan iman akhlaknya. Kita mendapat ini. Ini ngaji kita ini peringatan loh. Baik untuk saya, kita semua. Ini gunanya kita menuntut ilmu. Tanya dalam hatimu, apa yang kita sampaikan ini. Renungkan, oh iya ya, kalau aku meninggal, apa yang ku persiapkan? Jadi jamaah yang dirahmati Allah, saya kira itu mudah-mudahan, karena tadi sudah azan, udah kita lewatkan sedikit. Mudah-mudahan suluk kita ini yang tinggal 1 hari pada Rajab ini menjadi jalan kita dipilih Allah menjadi hamba yang diampuni, dirahmati, diberkahi, melimpah kepada anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita, dan berkumpul kita dengan ayah mbak kita, guru-guru kita nanti dalam jannah.